Nah, selanjutnya qala al-musannifu hafizahullahu taala as-shalah. Baik. As-shalah. As-shalah secara bahasa bermakna ad-du'a, bermakna doa. Inna sholataka sakanul lahum. Salat kamu untuk mereka, yakni doa kamu untuk mereka adalah ketenangan bagi mereka. Dan sebagian ulama mengatakan salat secara bahasa adalah ad-du'a'u bil khair. Bukan sekedar doa, tapi mendoakan kebaikan. Kalau mendoakan keburukan, itu bukan salat secara bahasa katanya. Dan ini dua pendapat di kalangan ahli ilm berkenaan dengan ta'rif as-shalah lughatan. Ada yang mengatakan salat secara mutlak, dan ada yang mengatakan salat ad-doa, salat bermakna doa bil khair. Ada yang mengatakan doa secara mutlak, ada yang mengatakan doa bil khair. Nah, adapun istilahan, saya kira ma'ruf ya, salat secara istilah adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Nah, salat adalah ucapan serta amalan perbuatan yang dimulai dengan takbir, yakni al-ihram, dan ditutup dengan at-taslim. Baik, saya kira jelas tentang salat ini. Qala hafizahullahu taala, pada zikir yang pertama pada fasal tentang salat. Ya. Qala al-adhan. Al-adhan secara bahasa bermakna al-i'lan, pengumuman. Ya, pengumuman. Taib. Wa adhanun minallahi wa rasulihi, yakni i'lanun minallah. Adapun secara istilahan, secara istilah, al-adhan adalah al-i'lan bidukhuli waqti sholati bi alfadhin makhsusah. Al-i'lan bidukhuli sholati bi alfadhin makhsusah. Azan adalah pengumuman akan masuknya waktu salat, bidukhuli waqti sholat bi alfadhin makhsusah, dengan lafaz tertentu, dengan lafaz-lafaz tertentu. Ini al-adhan istilahan. Taib. Kemudian pada bab ini, fasal ini, dalam adzan ini beliau menyebutkan 4 zikir. Dan sebelumnya al-adzan hukumnya adalah sunnah kifai, sunnah kifayah. Apa itu sunnah kifayah? Jadi bukan cuma fardu yang punya kifayah, tapi sunnah juga punya kifayah. Artinya hukum asal adzan itu sunnah. Ya. Namun kalau sudah ada yang mengerjakan, maka gugur kewajiban dari gugur sunnah dari yang lain. Artinya sunnah kifayah namanya. Jadi adzan hukumnya sunnah al-kifayah, wal adzan afdalu minal iqamah. Dan adzan itu afdal dibandingkan iqamah. Walaupun secara penamaan dalam sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menamakan al-iqamah sebagai al-adzan. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari, baina kulli adzanaini shalah. Di antara dua azan itu ada salat, yakni antara azan dengan qomat. Dan azan ini tidak disyariatkan untuk salat manapun kecuali salat 5 waktu. Ya, semua jenis salat, mau yang wajib maupun yang sunnah, selain salat 5 waktu tidak ada disyariatkan azan. Ya, jadi azan ini syariat khusus untuk salat 5 waktu. Baik, kita lihat hadis yang pertama. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul, thumma sallu alayya, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mendengarkan muadzin, faqulu misla ma yaqul, maka ulangi apa yang dia ucapkan. Setelah selesai, thumma sallu alayya, salawatlah kepadaku, karena satu kali bersalawat kepadaku, ya, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali,
maka Allah Ta'ala akan bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Nah, sudah sampai sini? Taib. Dalam hadits ini, syahidnya tentunya zikir ya. Zikir yang dimaksud dalam zikir azan di sini adalah mengulangi ucapan muadzin. Mengulangi ucapan muadzin. Faqulu misla ma yaqul. Yani ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, dia mengucapkan, orang yang mendengarnya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Ya. Dan semua lafaz azan diulangi dengan lafaznya kecuali yang disebutkan nanti pada hadis yang ketiga pada la haula wala pada hayya ala as-shalah dan hayya alal falah. Saya arti insyaallah pengecualiannya. Tapi secara umum seperti ini. Semua ucapan muadzin diulangi seperti dengan apa yang dia ucapkan. Taib. Kemudian zikir yang kedua seputar azan yang disebutkan di sini, summa sallu alayya, salawat. Ya, dan salawat yang paling pendek, yang paling ringkas adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Itu kadar salawat yang paling sedikit, yang paling minim. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang paling afdal tentunya apa? Salawat apa yang paling afdal? Salawat Ibrahimiyah, salawat yang dibaca dalam salat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ya. Innaka Hamidun Majid. Ini salawat yang paling afdal dibaca. Ya. Salawat yang paling afdal dibaca. Taib. Jelas ya? Jadi salawat yang paling ringkas dia mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, dan salawat yang paling panjang, yang paling baik adalah salawat Ibrahimiyah. Kemudian disebutkan di sini, idza sami'tum, kalau kalian mendengar, menunjukkan bahwa yang menjawab azan hanyalah yang mendengarkan. Kapan seorang mendengarkan, ya, maka dia dianjurkan untuk menjawab, disunnahkan untuk menjawab. Tentunya sebagaimana sudah berlalu, dikecualikan kalau dia berada di tempat-tempat yang tidak boleh berzikir, semisal dalam kamar mandi dia mendengar azan, maka dia tidak menjawabnya. Jelas sampai sini ya? Taib. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau seorang mendengarkan muadzin ketika dia sholat? Ya, ketika dia sholat. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, kalau seorang mendengarkan azan sementara sholat, maka jangan dia jawab. Yang paling utama adalah tidak dia jawab, namun dia undur sampai apa? Selesai sholat. Setelah dia sholat, dia apa? Baru menjawab. Dan ini terdapat fikih dari jawaban An-Nawawi rahimahullahu taala di sini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa cara menjawab muadzin ada dua cara. Cara yang pertama diikuti kalimat per kalimat. Cara yang kedua apa? Dengarkan dulu seluruhnya, baru dibalas, diulangi semua belakangan. Jelas ya? Karena di sini Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, kalau dia mendengarkan azan di tengah-tengah sholat, mau wajib, mau sunnah, misalnya perempuan di rumah, ya sudah sholat duluan, afwan, tidak mungkin ya, saya berpikir qomat tadi. Nah, anggaplah apa namanya, dia mendengar azan, ya. Nah, kemudian dia sementara sholat sunnah, ya, sementara sholat sunnah, baik perempuan maupun laki-laki di rumahnya masalah, atau dia sudah masuk di masjid sebelum azan. Ketika dia sholat dan azan, maka apa? Maka dia tidak dianjurkan untuk menjawab, melainkan tunggu salam baru kemudian dia menjawabnya. Nah, kemudian disebutkan di sini idza sami'tum, kalau kalian mendengar, ya, kalau kalian mendengar. Mendengar artinya mendengar secara langsung. Karena itulah tidak berlaku azan rekaman misalnya, ya, kayak di televisi rekaman azan, ya. Nah, atau apa namanya, ringtone azan masalah, ya, ini bukan dikatakan sama, ya, karena itu bukan suara asli didengar, bukan saat itu didengar. Jelas? Karena bagaimanapun juga ada batas waktu untuk menjawab azan, ya, kalau sudah lama lewatnya ya nggak dibalas lagi. Ya, berbeda halnya kalau azannya live walaupun beda negara. Misalnya azan asar kita dengar jam 9 malam di sini misalnya. Azan asar di Saudi
Kita dengar sini jam 8:30 misalnya, ya, atau jam 9 misalnya, ya. Maka kalau live saat itu juga kita dengarkan, ya kita jawab adzan, tidak ada masalah. Karena itu termasuk sama. Taib. Bersalawatlah kepadaku, ya, karena siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah Ta'ala akan bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Nah, salawat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa makna salawat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba? Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam sahihnya, ya, menyebutkan tafsir dari Abu Ubaid Ma'mar ibn al-Musanna, bahwa makna salatullahi alal abd, salawat Allah kepada hamba, maknanya adalah sana'uhu fil mala'il a'la. Sana'uhu fil mala'il a'la. Allah Ta'ala memujinya di hadapan para malaikat. Itu makna as-salat. Allah bersalawat kepada hambanya, yakni Allah Ta'ala menyebut dirinya di hadapan para malaikat. Baik. Ini hadis yang pertama, ya. Siapa yang bersalawat untukku 1 kali, Allah Ta'ala membalas untuknya salawat 10 kali. Ini jelas. Kenapa? Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Jelas, ya? Bahwasanya al-hasanah atau kebaikan tersebut dibalas berapa kali? Ya, dibalas sebanyak 10 kali. Nah, dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala kebaikan itu setara dengan 10, satu kebaikan setara dengan 10 pahala, maka siapa yang bersalawat 1 kali, Allah Ta'ala membalas untuknya salawat 10 kali. Baik. Hadis yang kedua, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'ul muadzin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasulah wa bil islami dina, ghufira lahu dzambuh. Siapa yang berkata ketika mendengarkan muadzin, yakni ketika mendengarkan muadzin mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, maka dia ucapkan hal yang sama. Dia ucapkan hal yang sama. Jelas sampai sini? Adapun zikir ini, wallahu a'lam bissawab, zahirnya bisa dibaca setelah selesai azan dan bisa dibaca setelah 2 kalimat syahadat itu. Setelah azan mengumandangkan 2 kalimat syahadat, dia baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabba wa bil islami dina, wa bi muhammadir rasulah wa bil islami dina. Nah, dalam sebagian riwayat juga dalam as-sahih bahwa Nabi SAW ketika mendengarkan azan muadzin sampai pada kalimat 2 kalimat syahadat, ya, dikatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, ya, beliau menjawab wa ana, yakni saya juga bersaksi. Jadi bisa menjawab dengan cukup seperti itu, wa ana asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Beliau menjawab wa ana, yakni saya juga bersaksi. Siapa yang membaca ini, ghufira lahu dzambuh, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ya, yakni hadis-hadis semacam ini, ya, setidaknya dibiarkan alal itlaq, ya, dibiarkan pada kemutlakannya, diampuni dosa-dosanya. Dosa apa yang dimaksudkan di sini? Sudah enggak perlu dibahas. Supaya besar rojaknya seorang kepada Allah. Mudah-mudahan yang dimaksud di sini adalah semua dosa. Jelas sampai sini, ya? Semua dosa. Walaupun jumhur ulama, ya, jumhur ulama menyatakan semua amalan, mayoritas ulama mengatakan semua amalan yang menyebutkan pahalanya diampuni semua dosanya, itu yang dimaksud hanyalah dosa-dosa kecil. Hanyalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, dia hanya bisa dihapus dengan taubat. Ini pendapat dari jumhur al-ulama. Ya, ala kulli hal, ya, hadis ini menurut jumhur seperti itu pula, yakni dikecualikan darinya dosa-dosa besar. Ghufira lahu dzambu, yakni semua dosa-dosa kecilnya diampuni. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma qala hayya 'alas shalah."
qala la haula wala quwwata illa billah. Thumma qala hayya 'alal falah. Qala la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini pengecualian ya yang kita isyaratkan tadi. Bahwa semua ucapan muadzin dibalas atau diulangi. Ya, diulangi ucapannya persis seperti yang dia ucapkan kecuali pada hayya 'alatan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Apa balasannya? La haula wala quwwata illa billah. Ya, 4 kali juga sebagaimana total hayya 'alatan ini masing-masing 2 kali. Taib. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca ketika mendengarkan muadzin, yakni ketika sudah selesai mendengarkan muadzin maksudnya. Ya, ketika sudah selesai menjawab muadzin. 6. Apa yang dia baca setelah mendengarkan suara azan? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Wahai ya Allah, sudah berlalu ya Allahumma, yakni hanya kepadamu ya Allah kami meminta. Nah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Wahai Tuhan kami ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, yakni al-adzan. Was-salatil qa'imah. Tuhannya salat yang akan dikerjakan, yakni pemilik salat yang akan dikerjakan. Al-qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal fadilah. Al-wasilah wal fadilah. Disebutkan oleh Syekh hafizahullah dalam footnote-nya di bawah, al-wasilah maknanya adalah manzilatun fil jannah la tambaghi illa lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-wasilah bermakna satu kedudukan, satu saja, tidak 2. Satu saja. Satu tempat dalam sorga yang hanya bisa diisi oleh satu orang, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal fadilah maknanya ar-rutbatu zaidah ala sairil khalaiq. Kita mintakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fadilah, yakni tingkatan tambahan di atas semua makhluk. Tingkatan tambahan di atas seluruh makhluk. 6. Wa ba'athhu maqaman mahmuda, dan bangkitkanlah beliau ya Allah dalam kedudukan yang terpuji. Yang dimaksud dengan maqam al-mahmud di sini juga disebutkan di bawah, dan ini warid dalam sebagian hadis ya, penafsiran al-maqam al-mahmud, yaitu asy-syafa'atul uzma. Ketika semua nabi beruzur, tidak mau menerima atau tidak bisa dan tidak mau menerima permintaan syafaat dari semua manusia. Ya, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca ini, ya, wa ba'atsu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah, yakni yang telah engkau janjikan ya Allah. Nah, siapa yang membaca ini, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ya, dia akan atau halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Lihat ini ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam ketika menyebutkan akan adanya syafaat beliau pada hari kiamat, ya, ada sebagian sahabat yang minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika beliau mengabarkan tentang syafaat, beliau tidak mengatakan apa? Ya sudah, kamu tenang saja, kalian tenang saja, kalian itu sahabat-sahabat saya akan kasih syafaat pada kalian. Nabi tidak mengatakan seperti itu. Tapi beliau pun menuntunkan para sahabat untuk mengejar syafaat beliau dengan amalan. Siapa yang mau syafaat? Nih, amalan-amalan seperti ini nih semua. Ya, tidak dikatakan sudah kalian sahabat aman, kamu pasti dapat syafaat. Jelas sampai sini? Maka Nabi Muhammad SAW sendiri ketika menyebutkan tentang fadilah atau tentang syafaat, beliau menuntunkan umatnya untuk beramal dalam meraihnya. Bukan cuman harap-harap minta-minta seperti itu, tapi kejar dengan amalan. Kejar dengan amalan. Baik. Ini
selesai zikir seputar al-adzan. Dan juga satu poin yang beliau tidak sebutkan di sini, ya, dan sekali lagi tentunya udzur beliau imma ikhtisaran wa imma beliau tidak memandang ada hadis sahih di situ, ya. Nah, dan seterusnya dari udzur-udzur, namanya juga kitab mukhtasar, ya. Nah, kemudian dan antum bisa lihat footnote di bawah itu, kesimpulan dari Syekh hafizahullahu taala pada footnote nomor 4, ya, mengenai zikir-zikir yang masyru' ketika mendengar azan. Beliau simpulkan di bawah, ya, ada 4 semuanya. Ya. Itu seperti yang kita katakan tadi. Yang pertama, kata beliau, poin yang pertama, mengulangi semua ucapan muadzin kecuali pada hayya alatan. Kemudian yang kedua, setelah muadzin selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia balas raditu billahi robba. Ini menunjukkan yang beliau fahami kalimat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh itu tergantikan dengan apa? Bisa tergantikan dengan mengulangi ucapan muadzin. Jadi tinggal dibaca saja raditu billahi robba, gitu. Jadi tidak mesti zikir tersendiri, tapi mengulangi muadzin pada 2 kalimat syahadat bisa menggantikan posisinya. Ini seperti yang kita katakan tadi. Kemudian yang ketiga, setelah mendengarkan adzan selesai, dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, membaca zikir yang terakhir tadi. Jadi salawat dulu, baru Allahumma rabb hadhihi da'wati at-tammah. Baik. Kemudian di akhir bab ini ada satu sunnah yang lain yang berkenaan dengan adzan, yaitu dianjurkan untuk berdoa setelah adzan, antara adzan dan qomat maksudnya. Dianjurkan untuk berdoa dengan doa apa saja, dengan bahasa apa saja. Dengan bahasa apa saja. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Anas bin Malik riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, la yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamah. La yuraddul adzanu bainal adzani wal iqamah. Tidak akan ditolak doa, ya, tidak akan ditolak doa yang dipanjatkan di antara azan dengan iqamat. Taib, wallahu taala alam bissawab. Ini selesai bab tentang al-adzan.